warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jarang upload ini udah seminggu kali jarang upload. Mari ada yang bertanya sama saya, Bang, kenapa jarang upload? Kehabisan ide ya? Oh, bukan kehabisan ide, saya ini sibuk, super sibuk. 20 sampai 19 jam saya kerja cari uang. Nah, dengan berbagai macam pekerjaan dalam waktu 20 jam itu berbeda-beda pekerjaan, bukan cuma satu pekerjaan. Yang mana saya sadar saya kepala rumah tangga, saya masih harus memacu untuk mencari uang. Karena itu alasan saya jarang upload, sibuk. Karena apalagi saya sendiri, editor anak saya yang edit semua, yang kirim edit itu video-video itu saya cuma buat video, saya serahkan kepada anak saya. Anak saya SD kelas berapa? 5. Oke, kali ini kita akan membahas tentang knalpot racing. Ada 3 kejelekan bagi orang yang menggunakan knalpot racing. Yang pertama, itu mengganggu kuping. Pernah ngalamin ya kalau lagi duduk di warung kopi atau dimana ketika motor racing lewat, dia tidak bisa mendengar lawan bicara kita mau ngomong apa. Lewat itu biarkan dia lewat dulu, baru obrolannya dilanjutin lagi. Pernah ngalamin kayak gitu ya. Yang kedua, masuk gang. Masuk gang itu sungguh sangat jadi kita nanti kena sempah serapah. Bagi yang knalpot racing, mohon maaf, saya kalau mau cari aman ya, saya nggak mungkin buka ini. Siapa tahu subscriber saya juga orang-orang yang knalpot racing, tapi ini mohon maaf, demi kebenaran, demi kenyamanan, saya mohon maaf ya. Benar, jujur, kalau bisa diganti aja, jangan pakai knalpot racing ya, mengganggu konsentrasi. Masuk gang-gang nanti ibu-ibu atau anak kecil ya, atau orang yang lagi hamil, sakit gigi, masuk gang-gang rumah-rumah sempit gitu, knalpot racing kan mengganggu. Intinya menggunakan knalpot racing itu sangat-sangat merugikan untuk orang lain. Ya, merugikan masalah keuangan sih enggak, cuma merugikan kuping, perasaan. Sekalipun orang bolot duduk di depan jalan, orang bolot pasti kedengaran. Sebolot-bolotnya orang pasti kedengaran. Saking besarnya itu suara knalpot, orang bolot pun kedengaran. Nah, yang ketiga adalah menurun konsentrasi orang pada saat di jalan ketika kita mendengar knalpot yang bising, yang berisik itu di belakang. Begini, orang ketika bawa mobil atau bawa motor itu konsentrasinya bisa saja 100% untuk ke depan, menghadap ke depan, konsentrasi ke mobil, gigi, konsentrasi ke motor, stang, semuanya konsentrasi lah 100%. Ketika dia mendengar suara berisik atau suara knalpot racing di belakang, konsentrasi jadi menurun karena mengganggu. Nah, orang-orang yang knalpot racing itu klaksonnya utuh, awet klaksonnya. Kenapa demikian? Dia mau suruh orang di depan untuk minggir biar dia lewat, atau yang lebih lambat biar dia lewat, ada jalan untuk lewat, nggak perlu klakson, cukup aja itu suara knalpot racing, itu udah orang dengan sendirinya minggir. Nggak perlu klakson, utuh klaksonnya, nggak perlu beli klakson di bengkel, utuh. Itu keuntungan bagi mereka. Nah, keuntungan bagi mereka lagi adalah yang menggunakan knalpot racing, bagi mereka itu suatu kenikmatan. Ketika dia memacu kendaraannya, wong itu sama dengan kenikmatan orang mancing. Orang mancing itu kalau belum makan kailnya itu, belum makan ikannya, itu nggak ada nikmatnya, nunggu-nunggu gitu. Ketika dimakan strike, itu nikmatnya bagi mereka itu nikmat, nyaman, enak. Jangan sampai kakak atau adik-adik ini kena sumpah serapah, bukan apa-apa, nanti kan demi kebaikan kalian juga, kena akibat mengganggu begitu. Nah, bahkan saya punya pengalaman pernah kejadian dua orang bergoncengan pengendara. Nah, terus di tengah ini knalpot racing, saya di belakang knalpot racing, saya liatin aja. Nah, di depan itu dia nggak mau minggir, walaupun udah dikasih kode begitu biar mendahului, tapi ada mobil tetap. Artinya dia nggak dikasih kesempatan lah untuk lewat. Nanti jangan sampai terjadi miskomunikasi antara kalian gara-gara knalpot racing. Tujuannya memang mau buru-buru karena mungkin emergensi istrinya atau buru-buru apa gitu. Jadi saya mohon tolong untuk kita berpikir yang rasional dulu, yang logika dulu. Orang tidak tahu kalau Anda itu buru-buru, entah mau melahirkan istrinya, entah siapa yang
emergensi apapun juga, oh masalah kamu, yang orang tahu Anda mengganggu kenyamanan kuping orang. Saya lanjut cerita tadi, akhirnya yang di depan dua orang goncengan itu turun, tuh langsung dihajar. Kenapa lu? Kenapa geber-geber? Terus dia bilang, siapa yang mau geber-geber, siapa yang mau ngejar situ, saya itu mau buru-buru. Nah kan miskomunikasi kan. Itulah akibat dari motor racing atau knalpot gede. Si Didi yang mukul, iya si pelaku pemukulan itu pikirnya dia ngeledek, padahal memang dia niatnya mau buru-buru. Itulah tadi, kalau nggak pakai knalpot racing tentu tidak akan seperti itu. Artinya dia tidak mengganggu kenyamanan dia yang di depan, dan di depan juga tidak. Itu kan begitu kan miskomunikasi, merasa bahwa di belakang itu ngeledek dia, di depan tidak mau juga diledekin, tidak mau juga didahului, saling. Itulah Simon, tentu merugikan kakak adik juga yang menggunakan racing. Mohon maaf, tolong, memang saya juga anak muda, saya juga gaul lah, saya juga anak muda dulu ya. Bagaimana rasanya kalau kita pakai knalpot racing itu, kayak semacam, enak dah, enjoy dah, kalau happy dah, pokoknya enak memang. Tanpa itu memang enak, cuman kan artinya kita tidak ikut balap di Sentul, kita tidak ikut balap di motocross, di tanah-tanah atau di mana, di hutan. Ini kan kita berkecimpung dengan masyarakat banyak orang yang belum tentu orang itu menyukai. Bolehlah kalau kita satu grup, satu warna, kita balap di Sentul, bolehlah kita semua knalpot racing US, oke, karena tempatnya. Begitu.